warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Habib Rizik dengan NIM 2013-040113 akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian baik dan buruk. Dari segi bahasa, baik adalah terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris. Laus Makhluk dalam kitabnya Munjid mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Sementara itu, dalam Webster New 20th Century Dictionary mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan dalam kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Selanjutnya, yang baik itu juga merupakan sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan yang memberi kepuasan. Yang baik itu dapat juga berarti sesuatu yang sesuai dengan keinginan, dan yang disebut baik dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan rahmat, memberikan perasaan yang senang atau bahagia. Dan ada pula pendapat mengatakan bahwa secara umum yang disebut baik atau kebaikan adalah sesuatu yang diinginkan, yang diusahakan dan menjadi tujuan manusia. Tingkah laku manusia adalah baik jika tingkah laku tersebut menuju kesempurnaan manusia. Kebaikan disebut nilai value apabila kebaikan itu bagi seseorang menjadi kebaikan yang konkret. Definisi kebaikan tersebut terkesan antroposentris, yakni memusat dan bertolak dari sesuatu yang menguntungkan dan membahagiakan manusia. Dalam bahasa Arab, buruk itu dikenal dengan istilah syar dan diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, yang tidak seperti yang seharusnya, tidak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, kurang dalam nilai, tidak mencukupi, keji, jahat, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela, lawan dari baik, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Dengan demikian yang dikatakan baik, dengan demikian yang dikatakan buruk itu adalah sesuatu yang dinilai sebaliknya dari yang baik dan tidak disukai kehadirannya oleh manusia. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Rasi Azizah Putri dengan NIM 2013-040086 akan menjelaskan poin B, yakni indikator akhlak baik dan akhlak buruk. Yang pertama, ada indikator akhlak terpuji dalam filsafat. Menurut Al-Ghazali, berakhlak terpuji artinya menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam Islam dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Kemudian, membiasakan diri dengan kebiasaan yang baik. Akhlak terpuji berarti sifat-sifat atau tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Akhlak terpuji terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, akhlak lahir, yakni melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan oleh Tuhan dan dikerjakan oleh anggota lahir. Yang kedua, ada akhlak batin, yaitu segala sifat baik yang dikerjakan oleh anggota batin atau hati. Nah, indikator akhlak buruk adalah kebalikan dari yang tadi, yakni yang pertama ada tidak merasa takut untuk melakukan keburukan karena merasa Allah itu tidak memperhatikannya. Yang kedua ada tidak amanah, lalu ada sombong, dan selanjutnya ada tidak punya rasa malu. Selanjutnya ada indikator akhlak baik dan buruk dalam perspektif budaya. Di sini akhlak baik dan buruk itu ditentukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat. Seperti orang yang mengikuti dan berpegang teguh kepada adat maka akan dipandang baik, dan sebaliknya orang yang menentang akan dianggap buruk. Nama saya Mas Laini dengan NIM 2013-040089. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C, aliran-aliran filsafat dalam akhlak. Baik, aliran-aliran filsafat dalam akhlak itu ada 6. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme yang menjadi ukuran atau kriteria baik dan buruknya perbuatan manusia. Menurut aliran etika, naturalisme ialah perbuatan yang sesuai dengan fitrah atau naluri manusia itu sendiri, baik mengenai fitrah lahir maupun batin. Aliran ini menganggap bahwa kebahagiaan yang menjadi tujuan setiap manusia didapat dengan jalan memenuhi panggilan natur atau kejadian manusia itu sendiri. Itulah sebabnya aliran tersebut dinamakan aliran naturalisme. Yang kedua, hedonisme. Adapun yang menjadi ukuran baiknya suatu perbuatan menurut aliran hedonisme ialah perbuatan yang menimbulkan hedon, kenikmatan atau kelezatan. Baiklah, menurut pandangan aliran ini,
manusia selalu menginginkan kelezatan atau hedon. Bahkan hewan juga demikian yang didorong oleh tabiatnya. Karena kelezatan itu merupakan tujuan hidup manusia, maka jalan yang mengantarkan ke sana dipandangnya sebagai keutamaan atau perbuatan mulia. Yang ketiga ialah utilitarisme. Utilitarisme sesuai dengan nama aliran ini, maka yang menjadi prinsip baginya ialah kegunaan atau utility dari perbuatan tersebut. Jadi aliran ini menjadi baik buruknya sesuatu perbuatan atas dasar besar kecilnya manfaat yang timbulnya bagi manusia. Yang keempat, idealisme. Pokok-pokok pandangannya ialah yang pertama, wujud yang paling dalam dari kenyataan atau hakikat ialah kerohanian. Seseorang berbuat baik pada prinsipnya bukan karena dianjurkan orang lain, melainkan atas dasar kemauan sendiri atau rasa kewajiban. Yang kedua, faktor yang paling penting memengaruhi manusia ialah kemauan yang melahirkan tindakan konkret dan yang menjadi pokok di sini adalah kemauan baik. Yang ketiga, dari kemauan yang baik itulah dihubungkan dengan suatu hal yang menyempurnakan, yaitu rasa kewajiban. Baiklah, yang kelima, vitalisme. Vitalisme aliran etika vitalisme berpendirian bahwa yang menjadi baik buruknya perbuatan manusia harus diukur ada tindaknya daya hidup atau vitalitas yang maksimum yang mengendalikan perbuatan itu. Yang dianggap baik menurut aliran ini ialah orang yang kuat, yang dapat memaksakan kehendaknya dan sanggup menjadikan dirinya selalu ditaati. Baiklah, yang keenam ada aliran teologis. Aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Tuhan, apakah perbuatan itu diperintahkan atau dilarang olehnya. Segala perbuatan yang diperintahkan Tuhan itulah yang baik dan buruk yang sudah dijelaskan dalam kitab suci. Dengan demikian, teologis atau ketuhanan saja nampaknya masih samar, karena di dunia ini terdampak bermacam-macam agama yang mempunyai kitab suci sendiri-sendiri, yang antaranya satu dengan lainnya tidak sama, bahkan banyak yang bertentangan. Masing-masing penganut agama mengakui dirinya berdasarkan ajaran Tuhan. Terima kasih. Saya Aminul Hidayah dengan NIM 2013040126. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang baik dan buruk menurut pandangan Islam. Pandangan Islam tentang baik dan buruk perilaku, tindakan atau perbuatan manusia dalam berbagai situasi dan pilihan dapat bernilai baik dan buruk. Penetapan nilai baik atau buruknya perbuatan manusia itu dilakukan menurut berbagai pendapat seperti yang telah dijelaskan di atas. Apa yang telah dikemukakan dalam pandangan tersebut tentang tolak ukur atau indikator untuk menentukan nilai baik dan buruk hanya bersifat subjektif, lokal, dan temporal. Oleh karenanya, kriteria nilai-nilainya bersifat relatif. Dalam ajaran Islam, tolak ukur untuk menentukan nilai dan buruknya suatu perbuatan bersumber kepada dua, yakni Al-Quran atau wahyu Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, istilah yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukannya banyak dijumpai. Beberapa istilah yang berkaitan dengan baik, misalnya Al-Hasanah, Taibah, Kairah, Karimah, Mahmudah, Azizah, dan Albir. Berbagai istilah kebaikan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis dan menunjukkan bahwa tolak ukur kebaikan dalam ajaran Islam lebih baik. Keburukan menurut ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam aspek lain, Islam memberikan ukuran kebaikan dan keburukan dari suatu perbuatan itu didasarkan pada adanya kesadaran penuh, kehendak, dan niat untuk melakukan perbuatan itu. Sejalan dengan teori umum akhlak yang telah dijelaskan sebelumnya,
bahwa suatu perbuatan yang tergolong akhlak itu adalah perbuatan yang disengaja atau dikehendaki. Setiap kehendak selalu mengarah kepada suatu tujuan. Jadi, dalam memberi nilai perbuatan itu dimaksudkan agar di dalam berbuat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak dalam berbuat adalah nilai, adalah niat. Niat yang diridhoi adalah ikhlas dalam berbuat atau semata-mata hanya karena Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.